Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pada kesempatan hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran online di pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita awali pembicaraan ini, sebaiknya kita diawali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anakku MBL Karim? Sehat bukan? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Dan semoga kalian tetap semangat belajar dan senantiasa didampingi oleh keluarga kalian yang penuh bahagia dan semangat. Oke, baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan materi tentang bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama kali, ya, bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad itu ada istilah mukjizat. Pengertian mukjizat. Mukjizat adalah kelebihan dan keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi. Dan mukjizat hanya dikaruniakan kepada nabi dan rasul untuk menguatkan kenabian atau sebagai bukti bahwa ia benar seorang nabi. Serta mukjizat muncul pada saat-saat sangat diperlukan. Contoh, mukjizat ketika Nabi Ibrahim pernah dibakar hidup-hidup oleh Raja Namrud, tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ilmu sihir beda dengan mukjizat. Ilmu sihir itu adalah keistimewaan yang dimiliki oleh seseorang yang bukan berasal dari pemberian Allah. Bisa juga dari setan atau jin. Sekarang menginjak pada macam-macam mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, dapat memperbanyak makanan yang sedikit sehingga dapat dimakan oleh orang yang jumlahnya banyak. Yang kedua, dapat membelah bulan menjadi 2 bagian. Yang ketiga, perjalanan Isra Mi'raj. Dan yang keempat, dapat menyembuhkan berbagai penyakit hanya dengan berdoa dan mengusap bagian yang sakit. Dan yang kelima, kitab Al-Quran yang merupakan mukjizat yang paling besar bagi Nabi Muhammad SAW. Sekarang menginjak pada masa kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang istimewa yang dipersiapkan oleh Allah sebagai utusannya yang terakhir. Artinya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasul yang terakhir atau khotaman Anbiya. Allah telah memberikan bukti-bukti mukjizat atau kejadian yang luar biasa semenjak beliau dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di Mekah. Telah ditampakkan sebagai pembuka rahmat atau cahaya kebenaran di alam semesta, petunjuk dari kesesatan menuju ketakwaan, dan dari kebodohan menuju pengetahuan. Bukti-bukti kerasulan Nabi Muhammad SAW diantaranya: 1. Kesaksian pedagang Yahudi Mekah dan Yahudi Yasrib atau Madinah menjelaskan pada malam ini lahir Nabi terakhir umat ini, Ahmad.
artinya terpuji. Kalau kalian salah, berarti dia lahir di Palestina. Di antara dua pundaknya ada tai lalat hitam kekuningan. Dan yang kedua, hancurnya Iwan Kisra yang merupakan istana raja Persia, sekarang Iran, ya. Iran tingginya 100 hasta. Hancurnya Iran Kisra yang merupakan istana raja Persia, sekarang Iran tingginya 100 hasta. Yang ketiga, padamnya api Persia. Masyarakat Persia menyembah api yang belum pernah padam selama 10 tahun. Yang selama 1000 tahun. Yang keempat, terpancar cahaya dari Mekah hingga Syam. Sekarang masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW ada tanda-tandanya atau mukjizat. Satu, tanda-tanda sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad juga ada ketika beliau masih kanak-kanak, sebagai hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Anas disebutkan, saat sedang bermain dengan anak-anak, Jibril datang mengambil Nabi Muhammad lalu membantingnya dan membelah dadanya. Kemudian dia mengeluarkan segumpal darah darinya sambil berkata, inilah adalah bagian dari setan. Lalu dia mencucinya di dalam bejana emas berisi air zam-zam, kemudian menyatukan dan mengembalikannya ke tempat semula. Yang kedua, pada masa kanak-kanak, tanda kerasulan yakni ketika pada berusia 5 bulan Nabi Muhammad sudah bisa berjalan. Pada usia 9 bulan Muhammad sudah bisa berbicara. Ketika berusia 2 tahun Muhammad sudah dilepas untuk mengembala kambing bersama anak-anak Halimah, dan terjadinya pembelahan dada atau yang dinamakan dengan syakis sodri, ya, oleh malaikat Jibril. Masa pengasuhan sang paman Abu Thalib. 1. Jika makan bersama Nabi Muhammad SAW, makanan yang sedikit menjadi kenyang. Yang kedua, meminta sang paman berpaling ketika hendak berpakaian. Dan yang ketiga, selalu dinaungi awan. Ketika Nabi Muhammad SAW bersama pamannya berdagang ke Syam, dalam perjalanannya keduanya bertemu dengan seorang pendeta bernama Buhara. Seorang pendeta bernama Buhara. Pendeta Buhara terheran melihat sebuah kafilah dagang yang datang dari Mekah, karena di atas mereka ada awan yang menaungi perjalanan mereka. Sekarang B, meyakini Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Berdasarkan cerita di atas, ya, menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, manusia yang istimewa yang telah dipersiapkan Allah untuk membimbing manusia menuju jalan kebenaran. Kita wajib mempercayainya sepenuh hati dan mengimani serta menjadi Nabi Muhammad SAW sebagai panutan hidup. Dan yang ketiga, pada dasarnya Allah menegaskan bahwa kunci kebahagiaan seorang Muslim itu ada dua, yaitu pertama, berpegang pada kitab Allah, Al-Quran, dan mengamalkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua, berpegang pada sunnah Nabi, yaitu mengamalkan yang diperintahkan Nabi Muhammad SAW. Dan yang terakhir adalah tugas mandiri yang kalian kerjakan agar setelah kalian mengerjakan dapat memahaminya